Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa pengambil mata kuliah struktur beton bertulang 1, kita berjumpa lagi dalam pembahasan atau penjelasan contoh soal di teori struktur beton bertulang bagian 1 ya. Dan kita sampai pada contoh soal nomor 2.9 atau contoh soal terakhir di bab 2. Saya bagi saja screen-nya sebagai berikut. Soal ini untuk menguatkan teori yang berkenaan dengan perencanaan plat terlentur satu arah. Soalnya sebagai berikut, rencanakan suatu plat satu arah yang terletak pada dukungan sederhana dan mendukung beban hidup terbagi rata, beban merata ya, nilainya 16 kilopascal, panjang bentangnya 3,0 dari pusat ke pusat dukungan ya atau peletakan, dan mutu beton adalah FC aksen sama dengan 20 megapascal. Mutu bajanya FY sama dengan 300 megapascal. Cek persyaratan tebal minimum dan gunakan pembulatan sampai dengan sentimeter untuk tebal plat. Diketahui, kita identifikasi dulu apa yang sudah diketahui. Pertama peletakan sederhana ya, sendirol. Kemudian KLL atau live load, beban hidup merata itu 16 kilopascal, kemudian panjangnya, length-nya 3 meter, kemudian lebar plat atau B plat itu 1 meter. Nanti kan akan kita bahas ulangan per meter, kemudian beban per meter, jadi tinjauannya 1 meter atau 1000 mm. Mutu beton FC aksen sama dengan 20 megapascal, mutu baja F yield 300 megapascal. Beberapa ketetapan yang akan kita ambil adalah massa jenis beton itu 23 kN per meter kubik, dan nilai Pi, nilai reduksi seperti lihat saja di contoh soal sebelumnya ya, dari mana nilai Pi-nya dapat, itu 0,8 untuk balok lentur, dan seterusnya. Kemudian penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama kita cari dulu nilai H minimum yang diperlukan. Kemudian dari situ kita akan perkirakan berat sendiri plat. Untuk mengetahui ini kita menggunakan tabel atau daftar 2.1 khusus untuk bahasan tebal minimum balok dan plat satu arah. Tebal minimumnya atau H ini untuk 2 tumpuan, 1 ujung menerus, kedua ujung menerus, dan cantilever, tergantung dari tipe soal ataupun kondisi lapangan yang mau dianalisis ya. Terus ini sendiri-sendiri bahasannya. Nah, untuk kondisinya ada 2 macam ya, plat solid satu arah atau balok atau plat lajur satu arah. Nah, kemudian di contoh soal kita ini adalah plat solid satu arah nih. Jadi plat solid satu arah pilihannya 4 macam ini, dan karena dia 2 tumpuan sederhana, maka dia tebal minimum H
adalah fungsi dari L per 20 atau panjang balok ya. Kemudian L ini inputnya dalam milimeter nanti ya. Nih, L dalam satuan milimeter. Kalau dalam meter, datanya dalam meter berarti harus dikonversikan dulu dalam milimeter. Karena digunakan mutu tulangan baja yang lain, nilai dari daftar, maka dikalikan faktor berikut, yaitu 0,4 ditambah FY per 700. Jadi, H minimum sama dengan L per 20 seperti yang ini, terus dikalikan faktor konversi atau faktor penyeimbang penyelar dan nilainya ini 0,4 tambah FY per 700. FY dalam MPa. Jadi L-nya tadi 300 mili ya. L nih 3 meter ubah jadi 300 mili. Data di atas kali 1000 per 20 ini ketetapan. Kali dalam kurung apa ini 0,4 tambah FY itu 300 MPa per 700. Baik, saya ingin insert dulu. Insert supaya jelas kurungnya. Nah, kita insert ini. Nah, jadi itu dulu yang harus dikerjakan. Baru bisa dikalikan. Nilai hasil hitungannya ini per ini dikali dalam kurung 0,4 tambah 300 per 700 ini. Hasilnya adalah sekian dalam satuan milimeter. Ini kalau kita nah 124,3 ya. 124,3 dan supaya mudah perhitungannya kita buat dalam tidak berdesimal ya, 0,3-nya dibuang saja atau dibulatkan ke atas ya. Maksudnya agar dia tidak kekurangan nanti. Kekurangan nilai maka dibulatkan ke atas. H minimumnya 124,3 dibulatkan jadi 125 mm. Saya jam kembali. Tentukan beban mati berat sendiri plat yaitu nilai H dikali dengan berat jenis beton. Beban mati ini atau KDL. Ya, beban mati dead load atau beban mati sama dengan nilai dari H minimum dibagi dengan 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena nih satuannya harus dalam meter dikali dengan massa jenis beton 23 kN per meter kubik. Nah, hasilnya KDL atau KD 2,86 kN per meter persegi. Selanjutnya total beban rencana adalah W ultimate ya atau Q ultimate sama saja. Sama dengan 1,2 WDL. 1,2 ini konstanta untuk beban mati ya dikalikan 1,2. Maksudnya lebih besar ditambahi 20% dari keadaan aslinya. Terus kalau beban hidup 1,6. Jadi naik 60% dari keadaan aslinya untuk WLL atau beban LL life load, beban hidup.
selanjutnya kita masukkan nih 1,2 ini tetapan, ini adalah W46 ini dari sini ya, di perhitungan ini. Lalu 1,6 ini ketetapan juga, dan WLL 16 dari data di atas ya. Data 10 ini 16 kPa kilopascal. Nah, setelah dikalikan 1,2 kali 2,86 ditambah 1,6 kali 16. Hasilnya 29,0303 kilonewton per meter. Selanjutnya, tentukan momen rencana. Momen rencana seperti contoh soal sebelumnya ya, untuk beban merata di balok sederhana dengan tumpuan sendirol, maka besarnya adalah 1/8 QL kuadrat ini beban maksimumnya, atau di sini adalah momen ultimate. Nah, kita masukkan 1/8 dikali Q. Q-nya yang ini tadi ya, Q sama dengan W. Lalu dikali dengan L-nya 3. Ini dari data di atasnya, contoh soal nih. 3 terus dikuadratkan. Maka 1/8 kali ini QU atau WU dikali panjangnya L lalu dikuadratkan. Hasilnya 32,7 kN/meter. Selanjutnya diameter tulangan adalah 19 dan selimut beton 20. Ini tidak diberikan di soal, tetapi kita mengikuti adjustment atau pilihan dari cara penyelesaian di buku. Jadi bisa saja dengan tulangan yang lain, silakan coba. Adapun selimut beton minimum 20 mm atau 2 cm. Ini dari tetapan yang dilihat di teorinya. Tinggi efektifnya kalau demikian berarti D sama dengan H dikurangi selimut kurangi setengah diameter tulangan utama. Nilai H tadi mengacu ke nilai ini tadi ya. Besarnya tadi adalah, coba kita lihat, dia harus diperkecil dulu agar keluar angkanya 125 tadi. 125. Nah, 125 dikurangi 20 dikurangi 19/2 hasilnya 95,5 mm. Lalu kita tentukan nilai K yang diperlukan. K ini didapat dari hitungan sebelumnya ya. Dari MU sama dengan Pi kali B kali D kuadrat kali K. Berarti K sama dengan MU per Pi BD kuadrat. Nah, MU nilainya tadi sudah dihitung. MU yang ini ya nih. Main ultimate ini 32,7 dalam kilonewton. Terus 0,8 kali B 100 tadi ya, D 1 meter atau 1000 mm. Lalu D nilai D 95,5 dari yang baru saja kita hitung. Nah, tapi yang ini dikuadratkan sehingga kita perlu kurung nih. 95,5 saja yang dikuadratkan. Selanjutnya kilonewton meter ini kita perlu ubah menjadi newton meter saja ya. Dikali 1000 berarti. Terus 1 meter ini kita 1000 mili ini kita ubah jadi meter 1 saja. Lalu 95 ini 0,5 mm itu diubah dalam meter bagi 1000. Nah, dapatnya 0,1.
0,096 ya. 95 ini kan digenapkan 6 pesan. Baru dikuadratkan. Hasilnya, sel ini dibagi dengan dalam kurung. Ini dikali ini kuadrat. K72 kuadrat. Pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4,4762 sekian-sekian gitu ya. Tapi harus dalam MPA, maka dibagi dengan 1 eksponen 6 atau 1 juta. Sehingga hasilnya 4,4762 MPA, megapascal. Nah, dari tabel dengan nilai ini ya kita masukkan nanti ke tabel. Tabelnya tabel mana yang cocok berdasarkan FC aksen berapa nilainya, kemudian FY berapa nilainya, baru cari tabelnya ya. Bisa dari A10, bisa A20, A17. Nah, tapi untuk contoh soal ini yang cocok adalah A15 sesuai dengan FC aksen dan FY-nya. 20 MPa dan 300 MPa. Nah, kita masukkan nilai K yang didapat nih 4,4762. Ternyata dapatnya di sini ya. Nih 4,47. Kalau di sini 82 sih. Tapi ya bisa dianggap dekat gitu ya. Ada selisih 0,002. Nah, untuk nilai ini, nilai RU untuk K sekian ya, maka RU-nya adalah 0,0177. Nah, di sini kan kita perhatikan nilai RU itu bergesernya sedikit sekali, 0,0176. Setelahnya 0,0177, 0,0178, 90 dan seterusnya. Jadi karena ini selisihnya kecil, kita bisa judge ya atau kita perkirakan nilainya 0,0177 ya karena tidak banyak pengaruhnya. Kalau misalnya dia lebih, mungkin saja naiknya jadi 0,176. Sebenarnya secara akurasi kita perlu melakukan interpolasi ya seperti contoh-contoh sebelumnya. Tapi karena nilai ini kecil bisa juga kita abaikan dan langsung menunjuk nilai 0,0177. Selanjutnya periksa RU maksimum. RU maksimum kita cek dengan tabel A6 untuk konstanta perencanaan. Di tabel ini untuk FC aksen sama dengan 20 MPa dan FY seperti soal 300 MPa, maka RU maksimum adalah 0,0241 ini ya. Nah, FC 20, FY 300 dapatnya 0,0241. Didapat 0,0241 Rumax. Nilai RU sebelumnya tidak melebihi RU maksimum, berarti aman digunakan. Ini Rumax-nya ya, nilai RU sebelumnya adalah tadi 0,0177, ini 0,0241, berarti Rumax masih lebih besar sehingga batas maksimumnya tidak terlampaui. Lalu kita menghitung luasan penampang tulangan, luasan totalnya. GAS, area of steel, sama dengan RU dikali B dikali H. RU tadi didapatkan nilai ini tadi ya, 0,0177 dikali 1000 dikali 95. 1000 ini dari 1 meter di atas ya data soal. Kemudian 95,5 dari perhitungan tinggi tadi ya. Nilai H. Nah ini nilai T ya. Maksudnya ini tinggi efektif ya.
Tinggi efektif itu diukur dari posisi teratas balok ataupun plat turun sampai dengan eh, pusat dari tulangan utama, nilai D. Nah, setelah ini ditaruh sini, tinggal kita operasikan matematikanya. Hasil kali dari semua ini, dari ketiganya, adalah 1690 milimeter persegi. Nah, kemudian cari nilai ini yang sejumlah ini ya, atau yang mendekatinya, dalam tabel A5, yaitu tabel luas penampang tulangan baja per meter panjang dari sebuah plat. Nah, batas terendahnya adalah 1690 atau 1700-an lah ya. Yang 1700-an di sini adalah ini 1900, yang ini berarti ya. Kemudian yang ini adalah 24 nih paling rendah. Kemudian kalau di sini 1700 dekat dengan ini 2000. Jadi kalau misalnya pakai tulangan 28, maka dia jarak jarak spasinya adalah 300 mili dan seterusnya ya. Nah, kebetulan dalam soal dicontohkan yang dipilih adalah ini 1890,2 yang dimiliki oleh kalau kita memasang diameter 19, jarak spasinya 150. Nah, jadi kita bisa memilih macam-macam ini ya kombinasinya. Misalnya saja kita sudah punya tulangan dari sisa pekerjaan sebelumnya, pekerjaan tahun yang lewat misalnya. Kita punya tulangan 22 misalnya, sementara di kontrak kita di gambar kerja 22 misalnya. Kita bisa mengajukan di kontrak misalnya 19 ya, yang kita punya sisanya adalah 22 itu sisa pekerjaan tahun tadi. Maka kita bisa mengusulkan untuk memakai bahan yang sudah ada, tapi konversinya berarti dia harus menggunakan spasi sekian gitu. Cari tulangan yang ini yang mendekati dan dia tidak boleh tentu saja tidak boleh kurang dari luasan yang dihitung ini. Dari sini kita lihat yang dipilih adalah diameter 19, berarti jarak spasinya adalah 150 dan AS-nya atau luasan total tulangan plat per meter adalah 1890,2 milimeter persegi. Lalu periksa jarak maksimum antar batang tulangan plat. Jarak maksimum sama dengan syaratnya adalah 3H. Atau 3 kali H-nya tadi, L40. H-nya tadi, nih, nilainya 125. Kita lihat nih, nah kalau diperbesar zoomnya jadi kurang. Nah, 125 ya. Ini 125. Lalu 3 kali 125 adalah 375 milimeter. Nilai ini masih belum dilewati ya, belum dilewati oleh jarak PKP yang dipilih, yaitu 150, kan masih jauh nih. Syarat pertama oke, tidak syarat pertama terpenuhi ya, maksudnya tidak lebih besar daripada 3H.
Kemudian syarat kedua, atau 500 milimeter. Maksimum 500 milimeter, yang dipilih ini juga tidak sampai, ini cuma 150. Sehingga ini juga oke. Nah, dari perhitungan-perhitungan tadi bisa digambarkan seperti ini. Ini dua tumpuan sederhana, kemudian ini panjang bentang, kemudian ini platnya, ini tulangannya. Tulangan utama, tulangan pokok di 19, spasinya 150, dan ini tulangan susut yang dipasang dalam arah yang berlawanan ya. Kalau ini arah sumbu X misalnya, berarti tulangan susut ini arah sumbu Z. Nah, demikian penjelasan tentang contoh soal nomor 2.9. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.